Dan ada ketidakterbukaan dari Kejati terhadap untuk mengekspos, ya kan, definisi Walpam yang mana nih proyek kalau daerah. tidak terbuka kan berarti tertutup, Bang. Kalau tertutup berarti hanya mereka yang tahu dalam ruang gelap. Ya mudah-mudahan beginilah. Sahabat Banten Podcast, apa kabar? Jumpa lagi. Lama kita tidak bersua. Ada sekitar 1-2 bulan studio ini diisi oleh berbagai gagasan anak muda, dan kembali kita mencoba mengangkat persoalan serius dalam area sosial politik. Dan karena ini serius, tentu saja tamu yang hadir di studio juga merupakan tokoh yang serius di pergerakan. Bang Kamal, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat baik. selalu, Bang? Sehat selalu. Banten lagi butuh abang kira-kira. Nah, sahabat, sebulan ke belakang ketika semua senyap, ketika kontrol sosial terlihat dingin, beku, tentu saja menyeruak tuntutan dalam gerakan Solmed, Solidaritas Merah Putih, yang tidak bisa dipisahkan dari aksi di tanggal 4 September di tahun ini. Nah, begitu menggelitik juga mengganggu tentu saja dalam konteks penguasa, karena yang di demo yaitu Pak PJ Gubernur dan Kejati diminta untuk mundur, pulang kampung, tidak usah lagi ada di Banten. Gitu banget. Ya ceritanya begitu. Ceritanya begitu ya. Nah, sahabat, tentu saja kita akan ulik kenapa. Kalau saya sih coba membaca konteks tuntutan ini pada persoalan transparansi yang mungkin masih menjadi misteri untuk PJ Gubernur Banten, tapi untuk Kejati, Bang, apakah ini ada kaitan dengan bahwa sesungguhnya banyak APH yang main proyek di Pemprov? Coba Bang jelasin, Bang. Oke, tadi memang tema dan judulnya menarik tadi yang disampaikan dari pertanyaan tadi. Cuman yang harus kita atensikan adalah bukan pada konteks oknum yang bermain. Karena ini seperti dari zaman ke zaman, situasional ini tidak bisa dihindari. Cuman kan kalau konteks di institusi itu kan harus diterapkan namanya waskat, pengawasan melekat. Nah, saya sangat berkeyakinan pada dasarnya Pak Kajati ini orang yang baik. Saya sangat yakin dan saya sangat percaya Pak Kajati orang yang sangat baik. Cuman kan kebaikan beliau ini kan harus juga didukung oleh di bawahnya. Tapi kami berpandangan bahwa situasional ini kami hadir dalam kerangka untuk membantu membangun situasi cipta kondisi yang kondusif di wilayah Banten. Yang pertama adalah pada situasional kami ini harus menyampaikan pada konteks gerakan. Gerakan ini memang inisiatornya saya dan Dr. Budi Ilham. Bang, sebelum dilanjut, memang situasi tidak kondusif apa yang ditimbulkan oleh Pak PJ dan Pak Kejati? Oh iya, terkait Walpam. Walpam ini kan menjadi dalil dan alibi OPD-OPD atau dinas-dinas, bahwa apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan seolah-olah dengan diwalpamkan mereka bisa serta-merta menjadi kekuatan yang tidak bisa disentuh. Ini menjadi insidentil yang buruk buat program kegiatan. Walpam itu apa, Bang? Pengawalan dan pengamanan.
dalam Jadi konteks OPD yang punya proyek-proyek itu dikawal ya, oleh Kejati. betul. Pada sisi apa pengawalannya? Sebenarnya ini tidak beda dengan TP 2D masa lalu, cuman ada perbedaan dalam konstruksi aturan dan peraturannya saja. Ini kan bagian dari nawacita Presiden kita dalam pendampingan hukum terkait berbagai produk pemerintah yang harus meminimalisasi terhadap situasi pada pelaku-pelaku korupsi. Jadi, Cuman kan salahnya saya anggap ada kesalahan dalam penjelasan secara terbuka kepada publik. Jadi begini loh, kami berpandangan seharusnya ketika ini ada terkait program Walpam, ini disosialisasikan ke publik. Karena yang diwalpamkan ini adalah bagian dari keuangan negara. Keuangan negara itu kan uang rakyat. Rakyat kan harus tahu. Nah, pada proses ini seperti tidak terbuka. Jadi banyak yang bertanya-tanya di lapangan ketika bertanya ke dinas terkait berbagai program kegiatan. Oh, sudah diwalpamkan oleh Kejati. Ya. Nah, sudah diwalpam ini kan Walpam kan ada aturannya. Berdasarkan pedoman Jaksa Agung itu ada 3 aturan yang kita bahas itu. Nah, itu kan sudah dibahas proyek strategis nasional, proyek strategis daerah. Apa yang Abang curigai dari proses Walpam ini? Sebenarnya kalau curiga sih tidak, cuman yang kita sayangkan ajas transparan keterbukaan ini tidak dibuka. Harusnya ada tahapan sosialisasi, dibuka kepada publik, undang teman-teman aktivis, undang teman-teman dinas, Kejati dalam satu forum diskusi membangun konteks terhadap apa itu program Walpam. Apa itu yang diwalpamkan? Bang, ketika program Walpam dianggap tidak terbuka, Abang temukan indikasi apa? Begini, kalau indikasi-indikasi itu satu, kita pernah kritisi terkait kegiatan yang e-katalog kemarin, pre-quarter, yang sudah diklik, pemenangnya sudah ada, malah progres kerjanya sudah berjalan, tapi secara aturan dan peraturan banyak kenjagalan dalam penetapan pemenang dalam kaitan itu. Nah, alibi di dinas-dinas bahwa ini kegiatan sudah diwalpamkan, padahal kondisi Walpam yang sesungguhnya dalam proses mengklik perusahaan itu pihak Kejati tidak ikut campur yang sejatinya sebenarnya. Cuman kenyataan yang berkembang di lapangan dan dialibikan oleh sebagian orang-orang bahwa kegiatan ini ketika klik itu didampingin oleh orang Kejati. Padahal sesungguhnya Kejati tidak masuk pada proses mengklikkan pemenang itu. Kejati mewalpamkan itu ketika proses dari MC0. Mereka baru setelah pemenang baru dihantarkan, mereka paparan dinas, baru Kejati mengamankan pada proses bahwa kegiatan ini harus berjalan sesuai dengan sistem dan mekanisme yang benar. Abang yakin Kejati nggak bermain Kalau mata? saya melihat, karena kan kalau kita bicara harus ada alat bukti, harus dibuktikan. Kalau hanya isu yang berkembang, saya tidak bisa menjamin bahwa terlepas itu benar atau tidak benar, ada oknum yang bermain di belakang. Cuman kalau kami tidak bermain pada opini atau tidak bermain pada sesuatu yang katanya. Teman berdasarkan kondisi fakta integritas pemenangnya bahwa ini tidak sesuai dengan SK Biro Barjas. Sekarang kita Biro Barjas mengeluarkan SK, cuman tidak diikutin, tapi dimenangkan. Nah, ini kan jadi the big question, tanda tanya besar. Ketika proses penetapan pemenang ini tidak dilakukan sesuai sistem dan mekanisme berdasarkan SK Biro Barjas, tapi dimenangkan, ada kan tanda tanya. Di satu sisi ini masuk produk Walpam katanya, ya kan? Nah, yang kita tanyakan ketika pendampingan masuk kepada pelaksanaan, harusnya pihak Kejati juga harus berani menghentikan, karena ketika digelar pada proses administrasi, oh sesungguhnya ini tidak layak, tidak sesuai. Nah, itu harus dibuka secara terbuka. Ini biar clear nih. Jadi secara prosedural yang dikawal, yang dimaksud dikawal oleh Kejati dalam proyek itu apa?
Nah ini yang harus kita bangun persepsi terkait apa itu Walpam. Jadi kan sebenarnya ada yang namanya proyek strategis nasional, ada yang namanya proyek strategis daerah. Nah definisi terhadap proyek yang harus diwalpapan proyek strategis daerah yang mana? Ya kan? Ini kan sebenarnya harus dibahas karena pemerintah daerah itu adalah gubernur dan DPRD. Nah berarti gubernur dan DPRD ngebahas masalah program kegiatan ini dari jauh hari sebelumnya dan masuk pada RPJMD dan masuk pada kategori ini proyek strategis daerah ini atau proyek biasa saja. Nah itu kan harus ada definisinya. Nah yang pakai Walpam itu proyek strategis nasional. Proyek strategis daerah. Kalau nasional. Yang ada di daerah ada lagi, itu biasanya dari APBN, kayak model Waduk Harian itu proyek strategis nasional, gitu. Jadi yang dikawal apa ya bang? Pelaksanaan proyeknya dijaga oleh? Iya, pelaksanaan harus atau pelaporannya? Enggak. Jadi semuanya dalam proses konteks dari MC0 dari mulai pelaksanaan, mereka secara tahapan-tahapan mereka harus gelar ekspos bahwa mereka merencanakan ini sesuai ini dan pelaksanaannya harus sesuai, dikawal. Karena apa? Ini menghindari terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, makanya dikawal itu. Nah, dalam konteks ini abang melihat adanya ketidakterbukaan pada proses pengajuan dari pemerintah Provinsi Banten ke Kejati. Dan ada ketidakterbukaan dari Kejati terhadap untuk mengekspos, ya kan, definisi Walpam yang mana nih proyek Kalau daerah. tidak terbuka kan berarti tertutup bang. Kalau tertutup berarti hanya mereka yang tahu dalam ruang gelap. Ya mudah-mudahan beginilah. Pada konteks gerakan kami kemarin, mudah-mudahan menjadi atensi dan Pak Kajati melalui institusinya bersama-sama dengan Pemprov Banten menggelar satu program diskusi publik untuk membuka seterang-terangnya program apa yang namanya Walpam. Apa hubungannya dengan PJ Gubernur? Tiba-tiba jadi sasaran tembak juga. Karena proyek Walpam ini berdasarkan usulan beliau. Kenapa? Berdasarkan usulan beliau. Walpam ini? Iya. Kalau tidak diusulkan beliau ya Pak Kajati bagaimana mau melaksanakan? Dan jujur aja ini kan usulan dari beliau melalui SK itu yang diwalpamkan. Nah ini kan menjadi satu apa ya menurut kami dasar PJ Gub ini mewalpamkan dasarnya apa? Ini kan harus dibuka juga ke publik. Yang abang baca apa dasarnya? Kalau saya motif dasarnya itu saya lihat hanya Pak Gub dan Tuhan yang tahu. Karena saya juga nggak ngerti. Karena kalau melihat pada situasi konteks ini banyak bagian-bagian yang hilang pada proses itu. Tiba-tiba ini menjadi proyek strategis, ya kan? Nah ini yang kita nggak tahu. Makanya karena kita nggak tahu kita harus bertanya. Pertanyaan kita tersumbat ya kita suarakan, gitu kan? Itu kan. Nah dari sisi aturan yang abang pahami. Ya jadi kan kalau yang saya sampaikan untuk proyek strategis daerah itu kan harusnya yang tadi saya katakan pemerintah daerah itu adalah gubernur bersama-sama dengan dewan. Nah, ketika ini menjadi satu usulan pada proyek strategis daerah, itu kan biasanya gubernur harus melakukan rapat bersama dengan DPRD dalam konteks pelaksanaan. Nah, ini masuk dalam RPJMD, ini masuk proyek strategis daerah atau nasional. Nah, kalau proyek strategis daerah biasanya juga kan harus mendapat namanya proyek PSN ataupun PSD harus kan dapat rekomendasi dari Mensesnek. Bagaimanapun. Nah, jadi kita mengusulkan itu tahapan-tahapannya dulu yang harus kita lihat dan ini coba sih terbuka sama publik. Bang, saya coba konfirmasi pada persoalan Walpam ini, benar nggak ada rahasia umum yang seringkali mencuat bahwa APH termasuk Kejati juga ikut banyak bermain proyek di OPD atau bisa dibilang OPD itu pasti menyerahkan salah satu proyek untuk Kejati supaya OPD juga merasa aman. Benar nggak? Gini, beberapa tahun yang lampau isu itu menggurita, tapi hampir 1,5 sampai 2 tahun belakangan ini konteks itu udah hilang sebenarnya dan muncul lagi ketika muncul program Walpam ini. Sebenarnya udah hilang, senyap.
apa yang disampaikan tadi bahwa ada oknum yang bermain, itu masa lalu memang menggurita kalimat-kalimat itu di lapangan. Cuman dalam konteks kebelakangan ini 1,5 tahun ini udah hilang. Malah terlihat bahwa APH institusi Kejati tidak ada pada ranah itu. Cuman tiba-tiba ketika proyek Walpam ini dimunculkan, beredar lagi di kalangan publik nih. Nah, inilah yang saya bilang butuh penjelasan langsung dari Pak Kajati ke publik. Karena apa? Yang di lapangan beredar bahwa untuk menentukan pemenang dalam konteks program yang sudah diwalpapan, pihak Kajati, pihak dari kejaksaan itu ikut melihat. Nah, padahal yang sejatinya tidak begitu. Kejati itu tidak terlibat dalam proyek mengklik program pemenang itu. Nah, ketika sudah menang, itu kewenangannya ada di PPK, di dinas. Nah, ketika sudah ada pemenang, baru diserahkan ke Kejati berdasarkan proyek yang diwalpamkan, yang masuk SK. Nggak mungkin lah Kejati ngeklik wah. Iya, makanya yang beredar di lapangan seolah-olah. Nah, inilah yang saya bilang, kita mendesak harus ada keterbukaan, dibuka seluas-luasnya biar publik tahu. Di lapangan, di kalangan pengusaha, di kalangan aktivis, wah paket ini nanti kalau mengklik harus berdasarkan atensi dari Kejati. Nah, ini kan tidak benar, ya kan? Karena sesungguhnya program itu Walpam tidak begitu. Nah, ini yang saya bilang harus diterangkan kepada publik biar isu negatif yang beredar di lapangan ini tidak menjurus ke arah itu. Nah, ini kan jangan dibiarkan. Jadi seolah-olah yang menentukan hak pilihnya itu adalah institusi. Nah, itu kan salah. Padahal kan bagian dari pemenang itu kan PPK tanggung jawab langsung. Nah, Bang, kesimpulan dari kecurigaan Abang bahwa Walpam ini bergerak di ruang gelap, tertutup, kemudian tidak ada keterbukaan, tidak ada penjelasan. Abang melihat ada sebuah sindikasi permainan. Jadi begini, kalau bicara permainan dimanapun lembaga institusi, yang namanya oknum pasti ada. Contoh di pemerintah, sebaik-baiknya dinas pasti ada oknum. Termasuk di kita juga di kalangan aktivis. Sebaik-baiknya aktivis pasti ada oknum. Begitu juga di Kajati. Ini di institusi kejaksaan pasti juga ada oknum. Nah, yang namanya oknum ini kan sulit kita deteksi. Karena rangkaian ini kan sebenarnya sih bermain pada ruang yang terang, bukan ruang yang gelap lagi. Cuman kan untuk membuktikan ini kan tidak mudah. Artinya dengan Abang ingin menunjuk oknum tadi, sebetulnya eksistensi permainan Kejati di Walpam itu ada. Untuk saat ini saya belum melihat secara utuh terkait adanya pola main orang oknum Kejati yang bermain pada konteks Walpam. Belum. Cuman melihat pada situasional yang berkembang yang menyatakan kecurigaan kita, kenapa kami bercuriga itu? Karena kami melihat pada konteks kondisi yang ketika proyek ini atau program ini diwalpamkan pada kondisi ruang pemenang itu nomenklatur terhadap aturan mainnya dilanggar, cuman tetap dilanjutkan. Nah, maksud kami ketika ada, anggaplah Walpam ini bagian dari wasit. Nomenklatur yang dilanggar kemudian dilanjutkan. Ya, ini artinya yang dikawal dan yang mengawal sepakat. Nah, jadi gini, yang saya bilang tadi, Sama-sama. ini kan harus dihentikan. Walaupun ini bukan produknya buah tangan institusi Kejati, tapi ketika ini berkas dihadirkan ke Kejati untuk dipresentasikan, ketika melihat berkas ini tidak sesuai apa yang menjadi sandaran aturan, harus kan kalau namanya pendampingan, kita kan wasit. Oh jangan, ini offset. Dan ini dilanjutkan. Nah ini tetap dilanjutkan. Nah makanya kami bertanya, mengejar terus. Gitu. Berarti kan ada pagar makan tanaman dan tanaman memakan pagar. Ini maksud kami. Bang, gerakan 4 September kemarin siapa aja yang terlibat? Jadi ada beberapa elemen. Saya alhamdulillah ada adik mahasiswa dari PKC PMII, ternyata objektivitas terhadap
pemikiran untuk membangun Banten kami sangat apresiasi dan hargai dari PKC PMII Banten. Dan kebetulan Korlapnya juga itu Adinda Rijal juga kita percayakan untuk megang kendali di lapangan dari PMII. Terus dari LSM Banten Barometer, terutama dari inisiator kita dari Solmed dan dari Patriot Pejuang Bangsa ada juga ikut terlibat di salah satu ormas. Hanya empat lembaga yang kita masukkan pada konteks itu, dan alhamdulillah pada rangkaian kegiatan itu kita berjalan tertib, kondusif dan terkendali. Dan pada momen kita diterima audiens Kejati juga kita tidak lanjut karena permintaan kita pada ketika komunikasi di Kejati kita mau bertemu dengan Pak Kajati langsung. Nah kemarin waktu aksi di Kejati, Pak Kajati lagi ada kegiatan di luar, akhirnya kita tidak bisa ketemu Pak Kajati, akhirnya komunikasi dialog kita tidak lanjutkan, kita keluar. Nah mudah-mudahan dalam waktu relatif singkat Pak Kajati bisa menerima teman-teman semua untuk membangun keterbukaan dalam konteks apa yang kita sampaikan pada gerakan 4 September. Karena teman-teman mendesak. Ketika ini tidak ada komunikasi yang lanjut, maka teman-teman bersepakat untuk terjun ke Jakarta. Nah saya ini kan dalam alam demokrasi kita menghargai pendapat teman-teman. Ketika mayoritas menyatakan itu, ya mau nggak mau kita harus pendapat dari hasil demokrasi itu kita laksanakan. Artinya Abang akan melaporkan perilaku PJ Gubernur dan Kejati kepada Presiden di Rembuk Nasional Solmed. Ya, ini pada rangkaian antara. Jadi antara sebelum kita melangkah pada gerakan nasional ke Jakarta, kebetulan alhamdulillah pada tanggal 16 September besok hari Sabtu Solmed mengadakan Rembuk Nasional bertempat di Kota Bogor. Ini juga yang menjadi rangkaian dari gerakan 4 September. Betul. Dan itu kebetulan saya jadi ketua panitianya di acara itu, dan kemungkinan insya Allah kita akan menyampaikan kondisi salah satu bagian dari NKRI ini Banten. Akan kita sampaikan, kami sampaikan kondisional Banten yang sesungguhnya. Langsung ke Pak Presiden. Pak Presiden sudah berkenan hadir, sudah menyatakan. Dan tadi pagi kami menerima komunikasi melalui ajudan. Tadinya tanggal 17, tanggal 17 hari Minggu dimajukan. Dan ketika 16. Abang akan melaporkan Pak PJ dan Pak Kejati, formatnya nanti seperti apa? Tertulis, lisan? Saya menyampaikan tertulis, dihantarkan melalui lisan. Nanti kan pada agenda itu kan sebelum acara kita kan ke ruang transit. Nanti di ruang transit itu saya sampaikan beberapa, bukan hanya Banten ya, ada beberapa bagian provinsi yang menyampaikan aspirasi ke kami. Dan itu akan kami sampaikan pada dialog itu dengan Pak Presiden. Apa yang Abang harapkan setelah PJ Gubernur dan Kejati dilaporkan ke Presiden? Terjadi perubahan-perubahan yang baik lah untuk Banten. Termasuk etos kerja itu untuk atensi PJ Gub. Kalau memang situasinya masih seperti ini, saya yang akan menyampaikan langsung khusus untuk PJ Gub ya. Kalau Pak Kajati kan baru berapa lama nih, masih membaca situasi lah. Kita masih memberikan ruang kesempatan kepada beliau karena saya anggap beliau juga orang baik. Tapi khusus untuk atensi Pak PJ karena udah 1,5 tahun, saya akan menyampaikan secara utuh kepada Pak Presiden perjalanan 1,5 tahun ini. Perjalanan 1,5 tahun di mana Abang melihat bahwa Pak PJ buta huruf terhadap bukan buta huruf kalau bacaan Banten. Pakai kacamata kuda saya, nggak lihat kiri kanan lagi udah langsam terus jalannya. Nggak lihat kiri kanan, Bang harus lihat ke depan kan Bang. Nah ini saya lihat. Jadi banyak hal lah yang kalau kita bahas diskusi enak sih, ruang pada diskusi mengundang praktisi akademisi juga itu kan. Wah jadi situasinya juga lebih objektif lah.
bukan dari kacamata saya pribadi atau lembaga saya, mungkin ada dari praktisi akademisi, karena saya memandang sesungguhnya konteks yang disampaikan itu tidak lebih dari apa yang saya sampaikan, rata-rata flat sama pada situasi Banten terkini. Ya. Nah, saya berharap kalau memang situasi ini terus dipertahankan dengan cara-cara Pak PJ bertutur kata dan bertindak serta perilaku seperti ini, maka harapan pemerintah pusat terhadap PJ Gubernur Banten untuk di Banten ini sangat jauh api dari panggang, menurut saya. Jadi akan sia-sia Pak Presiden menempatkan utusan ataupun perwakilan pemerintah pusat di Banten dengan kondisi kayak gini. Kenapa Abang bilang begitu? Kan Pak Al mau nyalon. Sama aja dengan menjelekkan. Masih prematur ya kan. Mau nyalon dari partai mana ya kan, dengan siapa? Karena saya lihat kalau bicara Rano Karno juga, saya yakin beliau akan berat juga. Saya sangat berkeyakinan. Jangan-jangan nanti sama Rano Karno dibilang jadi mau numpang oplet nih lagi. Nah Bang, kita terbatas oleh waktu. Saya ingin ada pertanyaan terakhir. Jadi saran Abang tentang Walpam ini dihapus, ditinjau? Ditinjau. Tapi harus tetap ada. Karena ini bagian dari instruksi Presiden. Nawacita itu, bagian ke bawahnya itu. Jadi karena kita relawan Jokowi tetap harus berpegang teguh terhadap apa yang disampaikan Pak Presiden, cuman pada prosesnya dievaluasi. Artinya dengan adanya Walpam kan OPD sebetulnya ditempatkan pada posisi orang yang nggak bisa dipercaya, Bang. Memang betul sesungguhnya. Karena proses itu kan bagian dari pengawalan dan pengamanan yang memang berarti atensi terhadap apa yang menjadi tanggung jawab OPD yang harus diawasi. Karena selama ini kan kita lihat indikator-indikator terhadap mereka pola bermain dan sebagainya kan kita sudah sama tahu lah di lapangan seperti apa. Cuman yang sesungguhnya pada proses Walpam ini hanya sangat disayangkan pada starting dan runningnya ini untuk expose publik terhadap proses ini tidak terbuka. Oke. Bang, makasih banyak sudah hadir dan banyak informasi serta telaah yang bisa kita jadikan masukan dan pelajaran untuk masyarakat untuk tetap kritis. Selamat Rembuk Nasional, Bang. Siap, terima kasih. Tanggal 16 saya undang hadir September. Ya. Makasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.